Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keadaan kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat jihad dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nasasi wal farah. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat jihad dan waktu luang. Alhamdulillah ya, cuacanya terang ya, tapi sing budal ketoke yo akeh sing bolos mbok ngabsen ya. Ya, dan di mukadimah kali ini insyaallah ya, karena banyak orang terutama di medsos, di YouTube dan lain sebagainya yang mencaci maki ya. Nah, kita bawakan bab mencaci maki. Bolehkah kita mencaci maki tokoh orang lain, ya, sesembahan orang lain, ya, ustadz orang lain, kiai orang lain? Karena di sosial media itu banyak ya orang-orang yang kenal sunnah itu mencaci maki ya tokoh-tokoh lain. Misalkan sampai dikatakan tokoh orang lain yang memang dianggap salah itu dikatakan sontoloyo dan lain sebagainya. Itu bagian dari mencaci ya. Apakah hal yang demikian boleh gitu? Kalau pemimpin urusan negara termasuk itu ya? Jelas itu malah tidak boleh gitu. Iya, mencaci maki apakah boleh? Karena kemarin itu sampai ada perdebatan antara orang Salafi dan orang Aswaja itu. Orang Salafi yang mencaci maki, kan ada orang yang kenal sunnah tapi mencaci maki itu di media sosial itu ya. Ya kan? Karena memang baru kenal sunnah ya. Dia seorang konten kreator ya, sehingga dia mencaci maki ulama-ulama atau guru-guru atau ustadz-ustadz selain Salafi. Dicaci maki, dicaci maki, dikatakan sontoloyo dan lain sebagainya itu ya. Nah, maka dia ditanya oleh ustadz dari Aswaja ya, mana dalilnya antum ya mencaci maki ulama kami itu? Apakah dibolehkan itu? Tak, pertanyaan seperti itu. Enggak tahu, dia enggak punya dalil itu nih. Nah, maka hati-hati kalau mencaci maki tokoh orang lain itu. Sebenarnya bukan mana yang membolehkan, justru ada larangan ya, mencaci maki tokoh orang lain meskipun mereka salah. Ada larangan, bahkan larangan tersebut ya, tersirat langsung di dalam Al-Qur'an. Ini tak bawakan ya. Jadi di sini tak kasih judul muqaddimahe tahrimus sibabi wasyatmi fil Islam ya. Haramnya mencaci memaki di dalam Islam ya. Haramnya mencaci memaki di dalam Islam ya. Mungkin jenengan ngertos nggih, konten kreator yang terkenal sing ning nggone iya ning TikTok, ning YouTube sing mencaci maki
kelompok-kelompok lain misalnya mencaci maki habaib sing ngendut tentang karomah, mencaci maki ya dan lain sebagainya gitu. Jadi judul mukadimah kali ini adalah membahas tentang haramnya mencaci maki di dalam Islam. Ben kita itu menjaga lisan kita. Innal Islama, sesungguhnya Islam itu adalah Innal Islama dinal akhlak wal adab. Ar-rafi'ah. Islam itu adalah agama akhlak, agama adab yang luhur. Maka Nabi Muhammad SAW innama bu'itu liutamima makarimal akhlak. Innama bu'itu liutamima sholihal akhlak. Jadi sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka innal islama dinal akhlaqi wal adabir rafi'ah. Sesungguhnya Islam itu adalah agama akhlak adab yang luhur. Ja'ali hifdil alsinah. Islam datang untuk menjaga mulut, minal fusi, dari perkataan keji, wasibab, dari cacian, walitat hiril mujtama'i, dan datang untuk membersihkan masyarakat minal adawati, dari permusuhan, wal baudoi, dan kebencian. Jadi Islam datang untuk membersihkan, untuk adab yang mulia, untuk menahan lisan agar tidak berkata keji, tidak memaki, membersihkan masyarakat dari permusuhan dan kebencian. Mulia kan Islam itu. Faharrama sibaba wasyatma, maka Islam mengharamkan mencaci maki dan memaki. Haram mencaci maki dan memaki kepada siapapun. Wa ja'alahu min asbabil fasadi, dan Allah menjadikan mencaci maki itu menjadi sebab kerusakan wal qati'ati bainan nas, dan sebab putusnya hubungan di antara manusia, dari kebencian, dari kerusakan, dari tukaran. Maka nek ono apa iku misale kita dari orang salafi, misalkan orang yang kenal sunnah mencaci maki orang aswaja, katanya seperti itu. Orang wajah akan berbalik mencaci maki sama. Dan ini tidak boleh gitu. Kita beda-beda saja. Kita beda, adu argumen saja, nggak usah mencaci maki. Kalau ingin meluruskan secara umum saja gitu. Jangan mencatut namanya langsung di maki-maki gitu. Qala Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 108. Ini penting Surat Al-An'am ayat 108 ini dalile tak tujukan kanggo terutama orang-orang yang mengaku sunnah terus mencaci maki tokoh orang lain, termasuk ke konten kreator tersebut itu. Kata sebutan jenenge akeh Allah Subhanahu wa taala berfirman ning gone surat Al-An'am A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Wala tasubbu, dan janganlah kalian mencaci alladzina, orang-orang yang yad'una, yang berdoa sapa wong akeh min dunilai, dari selain Allah, orang-orang yang patung-patung, kuburan-kuburan, pohon-pohon, itu karo Al-Quran dilarang mencaci. Sampai mencaci badannya enggak boleh. Jangankan mencaci ustaznya menjadi badan apa tau kiainya, mencaci badannya aja enggak boleh. Badan yang sopo yang disembah masyarakat untuk caci enggak boleh, dilarang. Al-Quran yang melarang. Wala tasubbu alladzina yad'una min dunillah, janganlah kalian mencaci sesembahan-sesembahan yang disembah oleh orang lain selain Allah. Sing disembah gak boleh caci. Padahal secara hukum hakikatnya itu mereka itu sah dicaci. Tapi kalau Al-Quran tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Alasannya Al-Quran, kenapa alasannya tidak boleh dicaci meskipun seharusnya berhak dicaci? Kurang ajar lah dia jadi sesembahan, jadi tauhid. Seharusnya kan berhak dicaci tapi tidak boleh gitu. Karena jadi faya subullah adwam bighairi ilm. Karena jika sesembahan mereka patung-patung ataupun pohon-pohon ataupun sendang ataupun danyang mereka mungkin wali-wali
kuburan-kuburan sampean caci, maka faya subbullah, maka mereka akan mencaci Allah adwam bigori ilm, berlebihan tanpa ilmu. Malah luwih nemen. Kaya misalkan ada seorang ustadz juga mencaci Asy'ariyah. Asy'ariyah sesat gini. Padahal wis duwe masjid, wis duwe langsung masjidnya ditutup karo Asy'ari. Ya kan? Itu jenenge apa? Dilawan dengan melampaui batas. Harusnya mencaci dibalas dicaci kan? Ini mencaci dibalas ditutup. Iki karena Al-Qur'an semune nek mbok caci dia balesnya lebih. Gitu kan. Ini salah gitu. Salah. Makanya kita itu bedalah jangan mencaci itu. Karena ketika kita mencaci mereka akan lebih membalasnya itu. Fayasubbullah. Maka mereka akan mencaci Allah adwan, berlebihan, melampaui batas bighairi ilm, tanpa ilmu gitu. Jadi nek awak dhewe mencaci sendang-sendang ini japure wonge mbok konokno. Ya toh? Maksudnya ning gone wong arepe wonge krungu ning YouTube ning podium ya padha wae enggak boleh karena kira-kira kedengar orangnya. Tapi nek ning ati enggak apa-apa. Utawa sakarepem dhewe kene danyang kok pisoi enggak apa-apa gitu. Tapi kalau di depan umum dinyatakan, diperlihatkan ya, kepada orangnya, pengikutnya enggak boleh gitu. Karena mereka akan membalas. Dan membalasnya terus Allah adwan, berlebihan mangke wonge mbok caci pemahamane masjid tutup gitu. Dan ini banyak terjadi. Itu sebenarnya kesalahan ustadz-ustadznya itu sendiri karena nggak mengikuti ini gitu. Karena nggak mengikuti, kita itu tidak boleh seperti itu gitu. Dan juga di dalam riwayat hadis disebutkan pula bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna min akbaril kabair, ini contoh faktanya contoh faktanya, inna min akbaril kabair, sesungguhnya di antara paling besarnya dosa besar ayyasubbar rajulu walidayhi, adalah seorang laki-laki yang memaki orang tuanya. Adalah seseorang yang memaki orang tuanya itu dosa besar paling besar. Akhirnya qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa hal yasubbur rajul walidayhi? Oh, masa iya ya Rasulullah, piye carane anak atau seorang laki-laki misuhi wong tua ini piye carane? Masa yo masuk akal wong tuane dhewe dipisui. Gak masuk akal, zaman sahabat gak masuk akal nek ana wong anak misuhi wong tuane. Qala matur sinten Nabi, na'am yo ya subbu abar rajuli fayasubbu abahum nggih. Nah, dia laki-laki tersebut memaki bapaknya laki-laki yang lain, maka laki-laki yang lain ini memaki bapaknya dia. Ini namanya dia memaki bapaknya sendiri. Maka ketika kita memaki sesembahan orang lain itu nanti sama saja kita memaki Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, seperti itu. Maka contoh praktisnya nek bapak wong mbok maki, bapak maki, bapak ngene-ngene, bapak yo kan ngono. Nah, gitu. Dan ini balik. Maka dilarang oleh Islam kita memaki orang lain, bahkan memaki sesembahan, memaki patung orang lain dilarang, memaki Buddha misalkan, dilarang dalam Islam. Memaki patungnya Isa misalnya, itu dilarang di dalam Islam ya. Bedanya memaki Ustaz dengan menerangkan. Ya, beda dari kata-katanya. Ya, kata-kata memaki itu beda. Misalkan fotonya Habib, dan ini yang Habib Sontoloyo memaki kan. Ya. Nah, nek Habib ini pernah berfatwa begini, menurut saya fatwa seperti ini salah, yang benar begini, nggak masalah. Itu nggak memaki. Itu nggak masuk. Dia orangnya nggak terima, akhirnya mungkin dikoreksi lagi, masa iya yang benar begini gitu. Tapi ketika sudah dikatakan Sontoloyo itu, ini apa ya kan? Itu beda, menerangkan sama memaki beda, dan sama mengkritik itu beda gitu. Tapi merusak sembahannya. Merusak sembahannya. Merusak juga sebenarnya tidak boleh. Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad menghancurkan patung-patung. Nabi Muhammad menghancurkan patung-patung itu setelah orangnya masuk Islam. Kalau Nabi Muhammad setelah dikuasai Mekah, beda kan? Nabi Ibrahim kan. Nah, zaman Nabi Muhammad, zaman haji sebelum menguasai Mekah, patung-patung dibiarkan. Tapi Nabi Muhammad tetap haji, tapi ada patung-patung. Kita itu kan masih banyak juga orang yang menyembah patung.
Iya, tapi kan sudah dikuasai, beda kan. Nah, terusan kayak Nabi Ibrahim itu hal yang lain gitu. Itu untuk hujahnya dia gitu. Untuk berdebatnya Nabi Ibrahim itu beda gitu. Nah, kalau kita nggih, jangan nggih, misalkan ono budane ora mbok hancurno ndak boleh itu. Tunggu sampai kita mengalahkan hujah mereka, setelah mereka mengikuti kita baru gitu. Sebagaimana di Mekah itu sudah. Kenapa Mekah dihancurkan teman-teman oleh Nabi? Karena orang Makkah ya sudah mengikuti Islam ketika Fathu Mekah, meskipun ada yang tidak sudah tunduk gitu. Kemarin pernah ada kejadian sesajen itu di Iya. Gunung Bromo itu. Nah, disadui kan? Itu. Nah, itu enggak boleh, caranya seperti itu enggak boleh. Kita terangkan kesyirikannya tapi tidak dengan merusak. Enggak boleh seperti itu ya. Kalau dengan merusak itu mereka emosi, mereka akan membalas lebih gitu. Masjid-masjid sudah punya kemampuan. kalau sudah dikuasai tempat itu gitu loh. Tempat itu sudah dikuasai itu loh. Kayak Mekah kan sudah dikuasai, yang tidak dikuasai juga tidak kan? Yang tidak dikuasai kan malah mereka membayar jizyah. Kalau nggak mau masuk Islam dibiarkan, patungnya juga dibiarkan. Gitu. Tapi kalau yang sudah dikuasai sudah menjadi milik orang Islam, beda. Wis dadi WM kan sak karepmu gitu loh. Nah, seperti itu. Kalau dulu pernah terjadi pengeboman di Borobudur itu juga nggak benar. Nggak boleh. Nggak boleh. Harus dengan hujah nggih, kita berdakwah, mereka juga berdakwah itu. Nggak boleh. Terus kemudian nggih, banyak dalil nggih tentang apa itu larangan hal seperti ini. Di antaranya adalah hadis daripada Sayyidina Ali nggih, la'anallahu man dzaba li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan yang dimaksud laknat itu bukan langsung jelas nggih. Dengan dia melaknat nggih, orang tua orang lain itu sama artinya dia melaknat orang tuanya sendiri. Ngono lho nggih. Kalau penyampaian itu kepada intern jamaah sendiri, nah, istilahnya meluruskan, mungkin ada sedikit-sedikit masalah. Beda dengan kalau disampaikan secara umum ya, misalnya pengajar umum atau di medsos dan sebagainya kan dibaca banyak orang. Beda enggak seperti itu? Disampaikan di jamaah sendiri dengan mencela pun tidak boleh karena itu bisa jadi nanti bocor juga nih. Mencela itu tidak boleh, mencela itu tidak boleh. Oh, kiai ku dancuk misalnya, tidak boleh gitu. Kiai kurang ajar itu tidak boleh gitu. Kalau dia salah, ya salah misalkan. Ustadz itu kurang ajar, jangan seperti itu. Ustadz itu salah, yang benar menurut saya begini gitu loh. Jangan diikuti, misalkan itu boleh seperti itu boleh. Mencela itu dengan kata-kata kasar ya. Iya. Yang namanya mencela itu ya itu memang ngumpat nih. Ngumpat, memaki, mencaci nih. Itu tidak boleh nih. Kalau sekedar menyalahkan, mengoreksi tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Kalau kita diumpat nggak usah balas. Nggak usah no. Kenapa kalau kita diumpat nggak usah balas nih? Karena kita itu harus membalas dengan kebaikan. Nanti sama saja jenengan nih. Doa yang mbek ngono, kita dilarang di sini kok. Diumpat ya sudah nih. Kalau terjadi ya semacam diskusi atau perdebatan itu boleh nggak? Diskusi ya itu sebenarnya boleh gitu, tapi cuma ada larangnya jika nanti mengarah kepada debat jidal gitu. Tapi jika memang benar-benar diskusi gitu, ilmiah tenan gitu, terus dalam rangka mencari kebenaran boleh sebenarnya gitu. Nanti ada aturannya sendiri, aturan mainnya, dan juga yang berdiskusi harus mempunyai kemampuan. Karena kalau nggak mempunyai kemampuan nanti meskipun dia itu benar bisa menjadi kelihatan salah. Iya, kelihatan salah itu. Iya, kelihatan salah. Wong iku nek gak iso duwe apa iku? Duwe kepawean di dalam berbicara, meskipun dia pintar dan benar, itu bisa kalah, Pak. Dengan orang yang bodoh tapi pandai bicara itu. Nggih. Maka bahayanya itu kalau debat di depan umum, bahayanya jika ternyata yang pemegang kebenaran itu nanti nggak bisa bicara, nggak pandai omong, nggak ada kepawean di situ, bisa jadi meskipun dia itu sebenarnya benar, di publik malah menjadi kelihatan salah. Maka dihindari kalau nggak punya kemampuan butuh ilmu macam-macam. Makanya dia ini sampai Ibnu Taimiyah belajar ilmu apa, ilmu balaghah, ilmu mantek, ilmu belajar itu untuk mendebat sehingga dia benar-benar menguasai dari seluruh disiplin keilmuan.
Makanya zaman Ibnu Taimiyah ketika Ibnu Taimiyah membantah musuh-musuh orang-orang ahli bidah nggak bisa jawab karena dia menguasai dari berbagai sisi, dari sisi hadis, dari Al-Qur'an Sunnah menguasai, terus kemudian dari sisi bahasa, ya, dari sisi mantek balaghah menguasai, dari sisi bagaimana dia berbicara untuk menjatuhkan lawan sehingga dia nggak bisa jawab itu menguasai. Tapi nek mau ngandalno hafalan Al-Qur'an Sunnah itu dia nggak mempunyai kepiawaian di situ, lebih baik diam. Kecuali nek hanya sekedar misalnya ambek satu orang dua orang nih. Nggak masalah karena untuk menunjukkan aku kayak ning warung logo nih debat ambek uang sampai berbulan-bulan. Setiap warung selesai belum selesai debat datang lagi. Warung selesai belum selesai debat datang lagi sampai berbulan-bulan akhirnya dia mengakui kebenaran. Akhirnya ikut kenal sunnah itu. Boleh seperti itu. Gue pirang-pirang cingkir Pak sampai berbulan-bulan Pak dia datang dalam rangka mendebat itu. Ustaz, tadi Ustaz dibumbukan hubungannya dengan medsos. Yeah. Nah, sekarang yang saya tanyakan, apabila seseorang itu nge-share sesuatu yang sifatnya ada mencela atau apa itu tidak boleh. Tidak boleh ta'awan walal birri wat taqwa wala ta'awan walal itsmi wal udwan. Itu termasuk tolong-menolong di dalam dosa karena mencela itu perbuatan dosa. Meskipun dia ucap sunnah, meskipun dia mengatasnamakan sunnah, enggak usah disebarkan. Kalau misalnya yang dicela itu memang benar. Ya jelas yang namanya dicela memang benar itu. Enggak, ya maksudnya dia mencela itu sekalipun yang dicela benar. Sekalipun yang dicela itu benar enggak boleh. Tetap enggak. Yang mencela benar toh? Yang dicela itu yang dicela itu salah. Dia mengerjakan apa yang dekat. Nah, yang namanya mencela itu nggih, memang orangnya mengerjakan perbuatan salah sehingga dicela, dia orang tercela gitu loh. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Walaupun dia salah. Iya. Salah. Enggak boleh mencaci. Ini kan apa itu sesembahan ini salah enggak? Salah. Salah, tapi kalau Allah dilarang, wala tasubbu, janganlah engkau mencela. Janganlah engkau mencela patung-patung, janganlah engkau mencela sesembahan orang lain selain Allah. Berarti kan sesembahan orang lain orang kafir, orang musyrik. Terus cara mengingatkannya bagaimana? Cara mengingatkan Dengan cara tidak mencela. Nah, ternyata kanjeng Nabi tetap jadi peperangan juga kan. Iya. Dan walaupun sudah berusaha tidak dengan mencela tapi terjadi peperangan. Kalau terjadi peperangan juga ada masalah toh, Pak. Mana dicela itu. Enggak masalah toh terjadi peperangan itu. Tapi kenyataannya kan Nabi pernah nggak mencela berhala-berhala mereka? Enggak pernah. Sahabat-sahabat enggak pernah, bahkan pergi haji sahabat, Nabi bersama sahabatnya yuk ning kono isih ana Hubal, isih ana apa ku Lata, Uzza, Manat semuanya masih ada di situ. Bahkan patung-patung sing jumlahe piro iku ning nggone Ka'bah itu masih ada. Nabi dan para sahabatnya tawaf di Ka'bah, nggih, salat di situ, patung-patung masih ada di situ. Dibiarkan. Betul termasuk nyembah patung. Yo ndak toh. Dibiarkan ini satu contoh gitu. Ini bukan termasuk menyerupai. Enggak. Tak teruskan enggak? Nggih. Saya mendengar Pak Mariano, mungkin yang dimaksud Pak Mariano itu ya katakanlah memberi masukan atau menasihati. Itu boleh enggak? Boleh toh. Ya enggak boleh mencela. Enggak. Menasihati iki lho, delok kaya Ibrahim lho. Kaya Ibrahim iki lho. Tuhane lho ndok anu, apa ku sing ngapake iki sing gedhe kan ben mikir itu lho. Kan ngendani itu. Sing ngapake iki sing gedhe lho. Wong mosok patung iso omong kan ngono terusane lho. Toh nek sampean ngendari wong sing ngene kuburan-kuburan, ngendari wong sing ning nggone apa? Sendang-sendang. Delok lek iki biyen kae cilik iki taune sendang to ora gak tau. Nyatane kae cilik nganti iki isih urip gitu. Terus misale ngono kan. Ustaz ya tadi di medsos kalau itu tahu bahwa itu mencela, tahu kelihatan tadi beda mencela dan menasihati. Beda mencela, menasihati dan mengkritik. Kalau kita membaca dan sebagainya terus itu boleh atau enggak? Yang namanya membaca itu kan orang belum tahu. Apakah ada celaan atau tidak? Ya udah ada masalah namanya membaca. Tapi membaca akhirnya mengomentari. Nah, mengomentari boleh toh, jangan mencela gitu, komentari yang apik malahan kan gitu. Komentar sebagai bentuk reaksi positif itu. Kalau mencela itu enggak boleh, jangan mencela lah kalau menasihati orang. Misalkan komen seperti itu kan bisa saja. Dan itu banyak di medsos, sampean buka-buka di TikTok nang mesti banyak. Sampean ngomeni boleh. Atau sampean nyetel ternyata ustadznya mencela gitu. Ya sudah, sampean komeni enggak apa-apa itu. Kalau di medsos luar biasa kok misuh-misuh barang. Dan nggih, maka itu enggak boleh nggih. Nah, termasuk pencemaran nama baik.
Iya. Pasal kan iki. Makanya ning kene fatabayyana maka jelas annasibaba wasatma bahwasanya mencaci dan memaki laisa min akhlakil muslimin, tidak termasuk akhlak kaum muslimin. Nek ustaz tak kira jarang sih mencela karo ustaz yang kenal sunnah. Yang mencela itu orang yang baru kenal sunnah bersemangat. Wah, itu rata-rata seperti itu. Sing SMS ustaz ndak. Annat tasabbuba, karena sesungguhnya apa itu sebab fisabil walidain, sebab dari apa itu mencela orang tua nggih, yu'addu min a'dhamil kabair, menjadi perantara, menjadi sebagai dosa. Fayajibu alal muslimi, maka wajib bagi orang muslim ayyafadhu, agar dia menjaga lisannya jogo. Kene gak cocok mbek wong aja mbok pisui. Wa ayyatahalla, jangan direndahkan. Nek iso wong iki diapiki kaya seh mobil dulu pernah ceritakannya di Yaman, di Yaman. Itu dulu ketika datang ke Yaman banyak orang-orang sufi ekstrim yang menguasai masjid. Saya mobil dan tim minta izin untuk kultum itu. Dikasih izin kultum. Ya kultum biasa saja, nggak menyinggung syekhnya, nggak disinggung sama sekali. Ngaji tauhid, anggaran kultum ngaji tauhid. Akhirnya diterangkan tentang tauhid, amalan seperti ini gini. Setelah orangnya paham amalan, ya, tanpa menyentuh gurunya, dia masuk gitu. Kalau langsung guru ini sesat aja ikuti, rasido ngaji, rasido alim itu. Enggak, bareng sudah lama diceramai, ya. Berkali-kali ceramah di masjid, akhirnya jamaahnya orang-orang sufi ekstrim ini sadar bahwa perbuatannya salah. Dengan sendirinya jamaah ini yang sudah kenal sunnah secara otomatis tidak sengaja karena mendengarkan kultum, ulamanya sendiri dilarang ngisi di situ. Oh, ternyata keliru kiaiku itu. Ternyata keliru ustadzku. Malah jamaahnya sendiri yang melarang tokohnya. Ini kehebatan dari ulama yang mempunyai strategi dakwah tanpa mencela tokoh tersebut. Saya kira misalkan kita dakwah di lingkungan kita ini yang banyak penganutnya orang-orang yang beda dengan kita, terus kita caci tokohnya mereka. Jangankan mereka menerima, kajian kita dibubarkan ya. Seperti itu loh. Contohnya gitu nih. Ustaz ya sedikit ya. Memang sepuntan saya Ustaz dari Salaf itu kalau ada sesuatu, contoh Syafi'i Basalamah di Surabaya kemarin itu kan pernah di demo. Bisa bicara. Dia jawabannya merendah sekali. Iya. Sudah nggak apa-apa. Karena akhirnya ya kalau nggak boleh nggak apa-apa, saya pulang. Jadi nggak marah-marah. Enggak, santai saja gitu. Kalau Basalamah juga demikian. Semuanya seperti itu. Tenang aja dia. Layang. Jadi layang dibuki. Bisa. Ora apa-apa. Nah, itu nggih. Jadi fayajibu alal muslim, maka wajib nggih untuk muslim termasuk kita ini nggih ayah fadhul lisan, jaga lisan kita di dalam masyarakat. Jangan sampai menyakiti. Iya, jangan sampai menyakiti, apalagi kita mungkin dari organisasi yang berbeda atau dari lingkungan masyarakat yang berbeda-beda nggih. Minoritas misalnya. Wa yatahalla bil hilmi, dan hendaknya nggih kita ini menghiasi dengan hilm, kelembutan, wal hikmah, dan hikmah. Hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Delok-delok keadaan. Sa'yan li ridhoi ta'ala. Demi meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mukadimah ini semoga bermanfaat sehingga kita menjadi orang-orang yang baik gitu loh. Akhlaknya itu yang terpenting nggih. Akhlak yang kita berada. Nggih, ilmu itu kalem, ilmu itu lembut. Sekarang pelajaran kita sampai kepada hadis ke-10. Masih dalam bab sujud sahwi, tapi ini hadis ke-10 ini membahas sujud tilawah. Sekarang sujud tilawah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Mohon ngertos tempatnya mungkin wis ditandai nggih. Sajadna sujud sapa kita nggih.
yakni para sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah termasuk. Ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi idza sama'un syaqqat. Idza sama'un syaqqat wa adinati rabbiha wa huqqat. Nah, jadi di surat itu ya. Jadi Nabi Muhammad sujud tilawah di surat idza sama'un syaqqat nggih. Wa qra bismi rabbikal a'la. Iqra bismi rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, itu nanti ada surat ayat as-sajdah. Terakhir. Nggih. Nah, ini Nabi Muhammad SAW sujud nih. Masjid ngadeg malih. Ketika sholat. Nggih. Soalnya Nek ketika sholat di ayat terakhir langsung sujud nih. Nek imamnya sujud, tapi nek imam gak sujud jenengan mboten sujud. Sujud ini hukumnya sunnah. Nek imamnya sujud sampean malah sujud, nek imamnya gak sujud ya ora usah sujud itu. tapi terus kan ngadeg malih kan situ. Ngadeg malih terus lagi lanjutno sholat. Jenati kok bingung kabeh. Tapi aku ora tau lho main ini. Mak iku jenati wong ngimami. Sajane nggih, sajane ketika mengimami orang awam jangan langsung praktek, sajane nggih. Jangan langsung praktek. Mungkin nggih dikasih tahu dulu sebelum sholat. Nanti ini insya Allah melewati surat as-sajdah. Nanti ada sujud tilawah. Terus sujud tilawah ini gitu, apa itu kaifiyahnya begini diterangkan dulu, karena orang awam rata-rata nggak tahu, terutama di daerah kita. Itu kok sujud waget nopo. Langsung sujud ora ono rukuke iki piye, bingung kan? Kan sujud terakhir. Kan langsung sujud, balik ngadeg keneh terus lagi ruku, terus lagi sujud. Ora kan bingung. Dikirane langsung sujud lali ruku kan gitu loh ya. Disalahno. Imame lali ruku ngono kok malehan gitu. Subhanallah, lah iki gara-gara imame gak melihat situasi kondisi, dikirane wis pinter kabeh ngono. Astraweh suku iku. Kan? Jadi di semua surat yang ada ayat sajdah nggih nek ning Al-Qur'an biasanya digambari gambar masjid ditulisi ya. Nah, itu pokoknya itu ya, dicari sendiri ya. Ayat sajdah nggih. Ning kono ono wajud waqtarib bersujud itu kan. Terus kemudian hadis berikutnya kita bacakan hadisnya dulu, nanti tak terangkan tentang hukum-hukum dan prakteknya nanti. Kita baca dulu nggih. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala nggih. Kala ngendika sinten Ibnu Abbas nggih. Shot laisat min azaimis sujud. Shot surat shot iku laisat ora ana apa surat shot iku min azaimis sujud nggih. Tempat nggih yang tegas diperintahkan sujud nggih. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan teman-teman ngerti sapa ingsun Rasulullah SAW yasjudu fiha, hale sujud nggih Rasulullah fiha ing dalam surat Shot. Jadi surat Shot itu nggih Nabi juga sujud. Rawahul Bukhari. Wa andulan saking Ibnu Abbas meneh radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sajada sujud Nabi bin najmi ing dalam nalikane maca surat An-Najm. Rawahul Bukhari. Jadi banyak nanti sampai nek pengen ngerti ning Al-Qur'an wis ditengeri. Jadi kita wis benah wis ana tengerane iki. Terus kemudian wa an Zaid bin Thabit nggih radhiyallahu anhu qala nggih. Qara'tu maca sapa ingsun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam An-Najm ing surat An-Najm falam yajud mongko ora sujud Nabi fiha ing dalam surat An-Najm. Nah, jadi padahal surat An-Najm nggone sujud tapi Nabi enggak sujud. Muttafaqun alaih. Jadi boleh sujud, boleh tidak karena hukumnya sunnah. Wa Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu qala nggih. Fuddilat nggih. Den utamake apa suratul haji? Surat haji bisa didadani kelawan sujud loro nggih. Rawa Abu Dawud fil Marosil baru Ahmad wa Tirmidzi mausulan min hadithi Uqbah bin Amir wa zada lan nambahi sinten Tirmidzi faman lam yajud huma fala yaqraha. Paman mangote sapane wong nggih. Lam yajud iku lamun ora sujud paman huma ing karone nggih ayat sajdah ning gone surat Al-Hajj
fala yaqra mongko aja maca semana ing surat apa al-hajj. Wasanadu do'ifun, ini saatnya do'if. Jadi ini berarti tidak mengharuskan gitu. Sujud boleh, tidak sujud boleh. Karena sing iki sanate do'if. Sedangkan Nabi tidak sujud, sanate sahih muttafaqun alaih. Maka boleh gitu. Nek kene umumnya gak sujud, urung iso ya gak apa-apa. Sing wis iso silakan sujud gitu. Wan, sing wis paham mesti iso. Nek sujud ya iso kok nganggo sujud ya iso. Nek paham iki ayat sajdah ora, tapi nek sampean delok Al-Qur'an mesti kok ketara. Nggih, ketara sampean maca mesti ketara wis ditandai nggih. Sama macane, Mbak. Maca, Mbak. Yo wis ditetak. Ya langsung ambil posisi langsung sujud. Nanti tak warai cara sujud. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah qala ngendika sinten Umar. Ya ayuhan nas wahai masyarakat nggih. Ya ini manusia. Inna namurru bisujudi. Inna sak temene kita iku namurru den perintah sapa kita bisujudi kelawan sujud. Ya ini sujud tilawah ning kene maksude. Faman mongko ta sapane waku saja dalam sujud sapa man faqat asoba mongko teman-teman ngenani bener sapa man wis bener nek dia sujud. Ya ini sesuai sunnah. Wa man utai sapane wong kulam yasjud ora sujud sapa man fala itsma alaihi mongko ora ana dosa iku maujud alaihi ngatasé man maka dia tidak berdosa. Rawal Bukhari wa fihi lan iku ing dalam hadis utai lafaz ning hadise nek lafate innallaha ta'ala lam yafradis sujuda illa annasya'a wa huwa fil muwatta'. Innallaha satemene Allah taala iku lam yafrad ora majibake sinten Allah sujuda yang sujud illa kejaba annasya'a yang nyentuh karep sapa kita wa huwa fil muwatta'. Nek sampean karep Allah gak majibno tapi nek sampean karep sujud. Nek sujud piye berarti oleh ganjaran gitu loh. Berarti lebih baik sujud daripada tidak karena itu sunnah. Wa Ibnu Umar, ini sampean maca mbek jongok kok langsung sujud juga bisa nggih. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala nggih. Kana ana sinten Nabi macamku yaqra'u. Maca sinten Nabi alena ing atas kita Al-Qur'an. Fa idza marra mongko ing dalem nalikane ngliwati sinten Nabi bisa jadi kelawan ayat sajdah nggih. Kabbaro nggih. Maka ana takbiri sujud engko nggih. Kabbaro iki kaifiyahe nggih. Kabbaro mongko sujud maca sujud sinten Nabi wa sajdalan kabar mongko maca takbir sinten Nabi wa sajadah lan sujud sinten Nabi. Nek sampean maca Al-Qur'an enek surat As-Sajdah sampean langsung maca takbir Allahu Akbar kemudian sujud. Wa sajadna nggih lan nulis sujud nggih sapa kita mau selain Nabi sing liya Nabi sing maca nggih wong sing krungu Nabi sujud wong sing krungu melok sujud itu boleh. Nek ana maca wonge sing maca sujud sampean langsung melok sujud boleh nggih. Meskipun enggak dalam keadaan sholat. Dalam keadaan sholat ya harus melok ya. Harusnya gitu. Rawa Abu Dawud bisa nadin fihi layyin. Sujud tilawah itu Ustaz, itu diawali dengan takbir ya. Nggih, ini dalile. Kabbar wa sajada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Misalnya ya, seperti tadi kalau kita mendengar yang membaca sujud kita mengikuti sujud ya kan. Nggih. Andai kata kita atau saya itu tidak mendengar, tahu-tahu yang baca Quran tersebut sujud, apakah kita juga mengikuti atau ketika sholat? Bukan ketika tadarus. Nggak usah mengikuti, nggak dengar. Oh gitu ya. Karena yang mendengar dan yang membaca ketika sujud, yang mendengar disunahkan ikut sujud. Kalau yang membaca tidak sujud, yang mendengar juga tidak disunahkan sujud. Maka ini tak kasih pengertian ini, pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah, huwa sujudun. Dia itu adalah sujud yusra'u inda qiraati ayatin yang disyariatkan. Sujud tilawah adalah sujud yang disyariatkan ketika membaca ayat min ayati sujudi fil Qur'an, dari ayat-ayat sajdah di dalam Al-Qur'an. Sawa'un kana sama saja al-qira'atu fi sholati aw kharijah. Sama saja bacanya itu di dalam sholat maupun di luar sholat.
Itu pengertian sujud tilawah. Ning salat yo disunahno, di luar salat juga disunahkan. Sedangkan hukum sujud tilawah ya. Sujud tilawati sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad. Inda jumhuril ulama nggih, menurut pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkad. Yo, iso sujud gitu loh. Tapi tidak wajib. Kenapa? Fa'alahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengerjakan sujud tilawah wa tarakahu ahyanan, dan terkadang Nabi juga tidak melakukan sujud tilawah. Nabi kadang sujud kadang tidak itu adalah bayanan, sebagai penjelasan li'adamil wujubi, bahwasanya sujud tilawah itu tidak wajib. Nabi juga pernah tidak. Tapi kita rata-rata di desa ini memilih yang tidak. Umumnya itu. Mungkin karena apa? Karena belum paham. Tidak pernah dikaji. Ragu-ragu. Terus barang wis tau krungu sujudnya terus piye ngono. Sujudnya terus piye gitu. Nah, sekarang carane sujud, kaifiyah sujud nggih. Ya sujudatan wahidatan, sujud sekali. Gak pindho kaya sujud sahwi. Nek sujud sahwi dua kali. Sujudatan wahidatan ka sujudi shalah. Bentuk sujudnya kaya sujudnya wong salat. Menghadapnya bebas. Untuk sujud tilawah nggih, sangertos kula sing paling saya menghadap kiblat. Terutama di dalam sholat pasti. Ini di luar sholat sebenarnya tidak harus menghadap kiblat, tapi yang paling afdol menghadap kiblat. Hanya sekedar takbir langsung sujud gitu. Allahu Akbar langsung sujud itu. Jadi secara kaifiyah tidak ada takbiratul ihram dan tidak ada salam. Meskipun di pemahaman sebagian kecil di sebagian ulama ada yang memahami ya kaya salat nganggo takbiratul ihram, nganggo salam bar sujud terus assalamualaikum itu. Ada yang seperti itu. Namun ini nek jumhur ulama mboten, langsung sujud biasa. Biasa takbiratul ihram tapi tak salam. Oh gitu. Langsung sujud saja. Allahu Akbar gitu saja. Allahu Akbar itu Allahu Akbar untuk sujud, bukan takbiratul ihram. Gitu. Nah, tapi memang ada yang mengajarkan Allahu Akbar terus kemudian Allahu Akbar gitu. Ada yang mengajarkan seperti itu. Namun yang saya tahu yang tepat itu tidak ada takbiratul ihram karena dia bukan sholat. Dia langsung sujud saja. Allahu Akbar langsung sujud. Waktu sujudnya tetap membaca Subhana Rabbiyal A'la. Wa yaqulu fiha ma yaqulu fi sujudi minat tasbih wa du'a. Dan dia mengucapkan di dalam sujudnya, sunah juga ucapan ini apa yang diucapkan di dalam sujud dari tasbih dan doa. Bisa tasbih umum Subhana Rabbiyal A'la, boleh. Bisa ada dalil yang khusus Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Terus ada yang lain lagi di buku kecil saya itu ada sajadah wajhi itu lillahi walaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi hauli wa quwwah. Jadi sajadah sujud wajhi wajah ingsun lillahi maring dat khalaqa kang nyiptakno hu ing alat apa ing wajah wa syaqqa sam'ahu lan sing nyuwek pendengaran sing nyuwek sing gawe kuping maksudnya wa basara sing nyuwek mripat maksudnya sing gawe mripat yakni Allah Subhanahu wa taala bi hauli wa quwwatihi dengan daya upaya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya doa sujud tilawah. Namun nek jenengan urung hafal maca Subhana Rabbiyal A'la ndak apa-apa. Dan itu boleh karena sama saja. Enten niku komplit niku. Sajadah wajhililladzi khalaqahu asaqasam awal qasru bi hauli wa la quwwati gitu. Seandainya Ustaz, sujudnya itu diundang, misalnya kita waktu membaca Quran, tapi nanti setelah selesai saja saya
Sujud. Nggak ada riwayat ditunda. Langsung. Bahkan meskipun di dalam sholat di tengah-tengah ayat, ya, praktek para ulama salaf termasuk praktek para sahabat Nabi itu di tengah-tengah ayat dia langsung sujud terus kemudian kembali lagi berdiri melanjutkan ayat. Nggak ada ditunda. Ini ayatnya yang tengah, terus melanjutkan ayat terus lagi ruku. Ini ayatnya yang terakhir langsung sujud, langsung kembali berdiri, langsung melanjutkan ruku. Wis gak baca lagi karena ayatnya di terakhir. Ya ini wasjud waqtarib langsung sujud. Terus kembali berdiri lagi langsung ruku. Sujud lagi. Nah, kae nek gak ngerti ya bingung. Subhanallah, subhanallah ngono wae. Iku andalane wong bingung gitu. Ora ora ilmune gitu, ya. Jadi nggak ada takbiratul ihram, nggak ada salam. Itu menurut yang saya pahami gitu. Meskipun ada yang mengajarkan seperti itu, jangan langsung disalahkan karena itu ijtihad, karena sujud itu bagian dari gerakan sholat, maka dikiaskan dengan sholat. Seperti itu yang situ. Makanya ada syaratnya harus suci dari hadas ngono bareng akhirnya gitu. Wallahu ta'ala. Butuh barang. Nah. Terus kemudian yang perlu diperhatikan ya, sudah tak terangkan tadi, la yusra'u lis-sami'i ayyajuda sujuda tilawati mutlaqon. Tidak disyariatkan bagi orang yang mendengarkan bacaan ayat sajdah, dia tidak disunahkan sujud secara mutlak inda sami ayati sajdah, ketika mendengar ayat sajdah bal yatba'um fi dzalikal qori, dia mengikuti sing maca. Nek sing maca sujud fa in sajadal qori sajadas sami, nek sing maca sujud sing ngrungu ya disunahno sujud. Wa lam yasjud lam yasjud, nek sing maca gak sujud ya gak disunahno sujud. Nggih, li anna sujudat tilawati tabiun li fi'lil qori, karena sujud tilawah mengikuti sujudnya orang yang baca, walaisa mujarradas sami, tidak hanya sekedar murni mendengarkan. Itu sujud tilawah. Sampai langsung sujud, Allah Akbar langsung sujud dengan posisi sujud dalam salat. Yo sampai sila ke maca Al-Qur'an mbek sila terus sujud mbek sila. Yo posisi sujud seperti salat gitu lho nggih. Gak usah repot maca subhanallah subhanallah bisa. Gak usah repot-repot. Ojo kok terusan gak gelem sujud maca. Gak. Ora sujud maksudnya. Kan ono sing model liwati surat sajdah. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Ngoten nggih ngoten. Maca ayat sajdah nggih ora usah sujud maca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Selama kula ngaji belum ngertos dalile. Nek gak iso sujud ya wis lanjut ngomong. Macane iso sujud sujud ngoten. Enggak usah mengganti. Enggak ganti itu enggak, selama kula ngaji belum ngertos dalile. Belum ngertos ilmune. Nggih. Kan. Kemudian hadis berikutnya tak pernah bab iki sampeyan gendikan. Jarene Pak Ardito kon nambahi waktune. Ya tapi ki nek tak tambahi anu apa niku pertanyaan genane orang tak jawab. Wis, mumpun mawon sujud syukur njing ben. Kemarin ada pertanyaan tentang apa nang amplop iki kae. Tentang iki ada pertanyaan lagi. Ora sido kok aku nek tak terusno Pak Ardito. Ora sido jawab pertanyaan. Kemarin ada pertanyaan bagaimana menurut syariat mengakikoi anak yang sudah balik, misalnya waktu anak bayi orang tua belum mampu dan anak diakikoi akan dihitan atau akan menikah, kan seperti itu yang pertanyaan. Kedua, bagaimana menurut syariat kita yang sudah tua mengakikoi diri sendiri. Itu. Yang ketiga ada pertanyaan susulan dari WA ya. Bagaimana hukumnya mengakikoi mayit? Misalnya mboke mati diakikoi gitu kan. Jadi yang pertama ya, akikoh itu nggih, sing mayit dulu nggih. Jadi al-aqiqatu la tusyra'u lil mayyit. Akikah tidak disyariatkan untuk mayit. Wa innama tusyra'u indal wiladati fil yaumis sabi. Ini jawabannya Syekh Utsaimin.
hanyalah akikoh itu disyariatkan ketika melahirkan di hari ke-7 dalam hadis termasuk di bulan Muharram. Min wiladatil insan, dari kelahiran manusia. Wa amal mayyitu, adapun mayit fa innahu la yu'aqu anhu, maka mayit tidak diakikohi. Walakin, tetapi yud'alahu, didoakan baginya mayit birrahmati wal maghfirah, dengan rahmat dan ampunan. Wa du'a'u lahu khairun min ghairihi, doa untuk mayit itu lebih baik daripada selainnya. Amalan-amalan liyane iki luwih apik kanggo mayit, paling apik doa. Misalnya sampean iki duit tak sedekahna, meskipun sampai yo tak sedekahno kanggo bapakku, itu isek luwih afdol doa. Sek antep doa. Sedekah ngundang wong sak dosa kanggo. Kok Rasulullah SAW nggih, Nabi bersabda awalat amal jariyah nggih, yang hadisnya panjang itu nggih, yakni idza mata ibnu adama itu sing sampai awaladin sholihin yad'u lahu. Jadi kata-kata saya dikatakan dalile kenapa lebih utama doa nggih, mulai sampai akeh doa kan ngono ora usah bingung-bingung gitu. Nggih, akeh kene doa wae gitu. Doa apa yang paling bagus? Doa rahmat, doa maghfirah, ampunan. Yang paling hebat doa ampunan nantinya. Ya. Nah, jadi ning kono nggih, beliau berdalil awaladin sholihin yad'u lahu nggih. Yakni anak soleh yang mendoakan kepada orang tua. Terus Syekh walam yakul awaladin sholihin yasumulahu, tidak dikatakan anak soleh yang puasa untuk orang tua. Au yusollehu, anak soleh yang sholat untuk orang tua. Au yatasaddaqu lahu, bukan anak soleh yang sedekah kepada orang tua. Au ma asbahadzalika, atau semacam itu tidak disebutkan, tapi disebutkan yad'u lahu gitu. Yang mendoakan orang tua. Ini menunjukkan fadalla, kata Syekh, fadalla hada ala anna du'a, bahwasanya ini doa ini itu adalah abdulu, paling afdol minal a'mali alladzi yuda ilal mayit, dari amal yang dihadiahkan kepada mayit. Itu afdol doa. Enteng bawa dia saja nih malahan. Ora kelan duwe. Iya langit dhewe tapi afdol itu. Ya. Setiap malam Jumat sedekah mangke doakan anak kula bina wong tuwa kula kula tenan Jumat. Terus doane ila abdul Nabi Mustafa ngono malah jadi acara. Sudah doakan saja. Maka nggih wayafi nggih. Waktunya kapan saja? Kapan saja mendoakan, gak usah ngenteni malam Jumat, setiap saat bar salat, setiap ingat. Wayafi nggih, wayafi dan cukup nggih. Al walada soleh, anak soleh ayam malabil amali soleh min ghairi ayyudiya tabadalikal amal ila waladihi nggih. Walidehi nggih. Jadi ini tak ambilkan dari yang lain, sudah bukan perkataan saya nggih. Maka cukuplah anak soleh itu mengamalkan amal soleh, jadilah orang yang soleh nggih, tanpa harus menghadiahkan pahala amalan soleh tersebut pada orang tua. Fa inna walidayhi yasulu lahuma, karena kedua orang tua itu mendapatkan keduanya al ajru mubasyarah, pahala secara langsung. Angger anak soleh berbuat amal soleh, orang tua langsung mendapatkan pahala. Li'annal walada, karena anak min amali walidayhi wa min kasbihima, karena anak itu termasuk apa itu amal dari orang tua dan usaha orang tua. Iya, mulai dari hamil, mulai dari menikah kan wis usaha pengen dia anak. Wis usaha lho iku. Pengen dia anak soleh ono apa enggak pengen dia anak soleh ini. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna auladakum min kasbikum au kama qol. Sebagaimana sabda Nabi bahwasanya anak kalian termasuk usaha kalian. Fa amalal waladi as-solihi fi nafsihi ya'uddu min a'dhami ma yantafi'u bil walidan. Maka anak soleh ini nggih secara sendirinya itu nggih menjadi nggih sebab apa yang bermanfaat untuk kedua orang tuanya. Wa huwa dahilun fi ma'nal amalil jariyah, ini masuk ke amal jariyah alladzi la yanqati'u ajruhu, yang tidak terputus pahalanya. Jadi anak itu tidak terputus pahalanya, anak beramal terus. Cuma kalau itu Ustaz, itu seperti itu. Tapi kalau orang tua tidak pernah mendidik anak, apakah itu juga orang tua itu dapat pahala dari perlakuan? Apakah benar dari kecil nggak pernah dididik? Gitu. Pasti pernah dididik itu. Udah sekolah sama. Misalnya
lahir terus diambil orang kan ada. Kebalikannya Kak, kalau anak berbuat yang nggak benar kita apa bisa? Kalau kita sudah mengarahkan ke kebaikan, anak berbuat nggak benar, orang tua nggak ikut dapat. Enak toh? Cuman penyebagian. Kecuali nih jenengan nggak mengarahkan itu. Orang tua cukup mengarahkan. Ya. Tapi doa ini kok diwakilkan. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Yo gak apa-apa misalkan wakil model begini Pak sinten niki? Lali awadan. Pak Mariono dengan dongano nggih Bapak kula muga-muga di sepuro. Niki kirim doa. Ndak masalah toh. Kangge Bapak kula niku yang mau Jumat kan kirim doa terus sedekah. Kula ngoten kan gak apa-apa. Pak Mariono jenengan dongano Bapak kula di sepuro Allah nggih. Nggih sampeyan menawa beres nggak ada masalah boleh. Minta diumumkan. Nek diumumno nggih beda meneh. Ya ndek arep kowe nyumbang ndek arep jalo diumumno. Ini banyak catatan saya ngikut udah gambar, ya catatannya gambar. Yang intinya dari catatan saya ini, ya, bahwasanya, ya, kenapa, ya, istighfar itu yang terbaik untuk orang tua, ya, karena ada hadis, ya, dari Nabi Muhammad SAW. Intinya ini, ya, banyak catatanku orang atau orang nih. Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Innallaha la yarfa'u darajata lil abdi sholih fil jannati fayaqulu ya Rabbi anna li hadza fayuqul lahu bistighfari walatika lakangin. Somben itu ana orang yang soleh yang meninggal membawa iman, dia seharusnya tidak mendapatkan derajat tinggi di surga, tapi kalau Allah dikasih derajat tinggi di surga, dia sampai ngene, ya Allah, iki opo iki? Oleh ku kondi, aku kok iso entuk derajat dhuwur ngene. Jarene Allah dikatakan kepada orang tersebut, fayuqul lahu bistighfari walatika lakangin. Disebabkan istighfar anakmu untukmu. Okay. Itu diniatkan itu Ustaz untuk istighfar ke kedua orang tua, untuk kedua orang tua. Ya mendoakan istighfar ya ini contohnya Allahumma firli wali walidayya. Ya Allah ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku. Gitu ya. Berarti itu Bukan. Maka Nabi mengajarkan ini doa bagus ini Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini baca setiap saat, setiap ingat. Kalau dibahasakan berarti ya Allah ampuni bisa orang tua kami. Allahumma firli, ya Allah ampuni aku dulu. Wali walidayya dan kedua orang tuaku. Warhamhuma dan rahmati keduanya. Mulai ini doa minta rahmat dan istighfar ini yang paling mulia karena hadis ini. Maksudnya Pak mungkin kita kan sering istighfar. Istighfar, astagfirullah. Itu kita dapat pahala, bukan berarti memintakan istighfar kepada orang tua, memintakan istighfar untuk diri kita sendiri. Kita dapat pahala karena kita orang soleh, orang tua kita juga dapat pahala gitu saja. Tapi yang dimaksud ini adalah memang doa, karena sifat anak soleh itu intinya mendoakan orang tua. Kalau disebutnya lebih baik Pak. Itu. Adapun mengakikohi, apa Mang? Ini orang mati jelas nggak ada syariatnya ya, nggak ada dan nggak ada riwayat gitu. Untuk mengakikohi anak yang sudah balik ataupun mau menikah atau mau dikhitan, maka ini pendapat sebagian ulama dibolehkan dikarenakan termasuk yang namanya akikoh itu tanggungan orang tua. Sehingga tanggungan ini masih berjalan sampai anak balik. Jadi sampai anak balik ini hukum fikih, nggak ada dalil khusus. Secara hukum fikih yang namanya tanggungan, nanggung anak untuk mengakikohi atau memberi nafkah itu sampai balik. Itu kalau laki-laki. Kalau wanita sampai menikah. Kewajiban orang tua, maka untuk akikoh ini adalah menjadi kewajiban orang tua, dan yang ditekankan hari yang masih mau dikasih nama 7 hari, 21 hari, berapa ketika mau dikasih nama dan dicukur itu yang ditekankan. Adapun jika nggak mampu, maka setelah balik pun boleh, tapi coro mono ya boleh saja, nggak ditekankan gitu loh. Nggak juga udah nggak apa-apa karena sudah tadinya nggak mampu di waktunya gitu. Boleh, untuk anak balik, anak mau menikah, anak mau khitan, boleh. Secara pemahaman fikih dari para ulama. Ada, nggak ada hadis khusus, hadisnya ya itu saja diakikohi, dan akikoh itu termasuk tanggungan orang tua, itu ada hadisnya. Tanggungan orang tua, atau 3 minggu. Iya, sampai di riwayat-riwayat itu 7, ada riwayat lagi yang menyebutkan 21, atau berapa itu
Itu yang ditekankan. Adapun pendapat sampai balik itu adalah lewat pemahaman, yakni fikih. Artinya apa? Yaitu yang namanya anak itu tanggungan orang tua. Nek akikoi umur balik piye? Ya terserah kamu gitu. Karena tanggunganmu gitu loh. Kalau enggak apa-apa. Kalau bahkan lebih balik malah enggak seberapa ya. Iya. Iya, karena apa yang dituntut itu hari ke-7 ini tadi, waktu jenengi cara Jawa nggih. Waktu jenengi. Nah itu seandainya Ustaz, pada waktu jenengi itu saya seorang itu dulu belum punya pemahaman. Terus sekarang baru tahu misalnya. Nah, terus apakah itu akikah itu tanggung jawab orang tua itu katakan seperti wajib? Enggak. Akikah secara hukumnya sendiri enggak wajib, sunnah. Hukumnya apa? Enggak wajib, sunnah akikah itu. Sunnah ya? Iya. Nah, kalau misalnya enggak kan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak menanggung dosa kan? Enggak. Tapi karena kan dalil yang masih melayang, masih tanggungan. Oh iya, masih tanggungan orang tuanya itu orang tuanya mampu loh. Enggak, maknanya tadi kalau enggak diakikoi melayang-layang, Mas. Itu ada dalilnya enggak? Ada dalilnya, tergantung dari orang tuanya, bukan melayang-layang gitu loh. Ustaz, ada lagi saya pernah mendengar ya, Ustaz, yang membaca. Gini Ustaz, kalau belum diakikoi termasuk anak tersebut masih tergadekan itu. Nah iya tergadekan. Yang dimaksud ngambang ngawang itu tergadekan. Nah, istilah tergadekan itu Allah Ta'ala alam, yang jelas itu karena syaratnya kalau mampu, berarti kalau nggak mampu kan enggak gitu. Gitu loh. Padahal belum bisa nebus. Padahal belum jadi miliknya. Kalau nggak mampu kan nggak apa-apa. Ya enggak dong. Wong Allah itu rahmat, kalau nggak mampu ya sudah tak kasihkan kan bisa. Itu saja kalau nggak mampu. Makanya ketika nggak mampu nggak apa-apa gitu loh. Di kelas no Pak. Tergadekan gitu. Kon, dilanjut mawon ya. Terusan kalau apa mengakei diri sendiri ini secara fikih pun tidak disyariatkan. Karena apa? Itu tanggungan orang tua, bukan tanggungan kita. Tanggungan kita mengakekoi anak kita. Itu nggih. Wallahu taala. Enggak ada anak mengakekoi orang tua, enggak ada. Enggak ada riwayatnya, enggak ada. Tapi prakteknya wah. Rugi nyenengan kalau disedekahno biasa sama saja. Nah, maka ulama yang membolehkan mengakekoi orang tua atau mengakekoi orang tua yang meninggal atau mengakekoi diri sendiri, ulama yang membolehkan itu mengatakan itu jatuhnya di sedekah biasa, bukan hukum akikoh. Itu loh. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya tentang doa kunut sholat witir di bulan suci Ramadan. Itu dimulai awal Ramadan atau setelah pertengahan bulan? Untuk kunut sholat witir itu dimulai sebenarnya dari awal Ramadan sudah boleh gitu. Jadi nggak harus seluruh Ramadan, kadang-kadang witir, kadang-kadang boten. Itu nggak harus pertengahan dan nggak harus semua Ramadan. Boleh dari awal witir sebenarnya gitu. Kunut witir itu umum saja, nggak ada khusus harus sampai pertengahan atau seluruh Ramadan, nggak ada. Yang saya tahu tanpa kunut nggak apa-apa. Yang ngomong memang Pertengahan yang ngomong. Kalau sholat witir itu memang sunahkan. Sunnah, kunut itu sunnah. Semua akan kunut witir itu. Lalu waktu doa kunut apakah dengan mengangkat tangan atau tidak? Dengan mengangkat tangan seperti kunut subuh gitu. Itu bagi yang mensyariatkan kunut subuh gitu. Nggih. Tapi nek kula tak jelasno genane kunut subuh hukume nek cara kula bid. Tak jelasno lho nggih. Diam lama. Nah, ini diam lama bener. Apabila lupa tidak baca doa kunut, apakah harus sujud sahwi? Tidak, karena itu hukumnya sunnah dan tidak harus sujud sahwi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula dhewe termasuk yang paling tidak sering kunut witir. Tidak sering, hanya pernah saja, enggak sering. Wallahu taala alam. Bon sampai tenawan nggih. Untuk masalah akikoh yang tergadekan, kalau kayak biyen urung paham tergadekan itu maksudnya piye. Wis tak takok-takokno lah isih urung paham tergadekan ngono tok, tapi yang jelas hukumnya tidak wajib, itu yang pasti. Ojo koyo ana pegadian terus nek gak ditebus ora iso menjadi hamil, enggak seperti itu nggih. Masyarakat masih seperti itu. Iya, karena apa gini loh nggih. Kenyataannya meskipun kita tidak mengakikohi nggih, itu kita ketika anak kita menjadi
Apa? Bukan, ketika anak kita menjadi mau nikah nggih, kita tetap jadi wali, berarti masih milik kita gitu loh. Nah, seperti itu. Allah taala alam, yang jelas itu sunnah, tidak sampai wajib, sehingga ketika masa kecil nggak mampu, selanjutnya nggak diakoki nggak apa-apa nggih. Mungkin nanti kalau punya uang disalurkan kepada yang lainnya yang lebih mulia lagi, bisa. Wallahu taala alam. Semoga kajian ini barokah, manfaat ya, semoga kita selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.